Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Marcelo Galileo Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika preposisi dan tabel kebenaran. Proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang artinya bisa dinilai benar atau salah. Contoh proposisinya adalah yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil. Di mana kita tahu 5 itu adalah bilangan ganjil, berarti di sini memiliki artinya bisa dibenarkan. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Ini termasuk nilai yang salah. Kenapa? Matahari itu terbit dari timur, bukan dari barat. Yang ketiga, Budi membaca buku di perpustakaan. Ini termasuk kalimat proposisi. Proposisi kenapa? Proposisi itu seperti yang tadi saya bilang, suatu pernyataan yang memiliki kebenaran. Berarti Budi membaca buku di perpustakaan ini termasuk proposisi karena memiliki nilai pernyataan. Dan ada juga contoh bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa kita pergi? Kenapa ini tidak termasuk? Karena ini adalah kalimat pernyataan, pertanyaan, jadi bukan termasuk proposisi. Yang kedua, tolong ambilkan tas itu. Kenapa ini tidak termasuk dalam kalimat proposisi? Karena ini adalah kalimat perintah atau menyuruh. Jadi bukan termasuk kalimat proposisi. Yang ketiga, X tambah 2 sama dengan 10. Ini termasuk adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu X ini apakah ada nilai dari 8, 7 atau berapa, kita tidak tahu. Jadi ini termasuk bukan tadi kalimat proposisi. Jadi bisa dibilang ini adalah kalimat terbuka. Dan yang keempat adalah X lebih besar dari 5. Di sini juga kita tidak tahu eh, X ini dikasih tahunya di dinilai berapa, karena kita tidak tahu berapa X nilainya ini berapa. Jadi ini termasuk kalimat terbuka. Di sini juga terdapat jenis-jenis operasi logika, yaitu sebagai simbol-simbol logika yang dimana P, Q, R itu adalah proposisi atau pernyataan dasar, dan tidak P artinya negasi atau kebalikan dari P. Dan P dan Q itu adalah konjungsi, dan disjungsi P atau Q itu adalah disjungsi. Dan implikasi adalah J jika P maka Q, dan implikasi adalah P jika dan hanya jika Q. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negasi. Negasi adalah membalikkan nilai benar menjadi salah, salah dan menjadi benar. Contohnya adalah P, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sedangkan kebalikannya dari P, Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Maka di kalimat pertama itu true dan kedua adalah false. Dan yang di kalimat kedua itu tidak boleh true lagi. Jadi harus false, dan keduanya dan kebalikan P itu adalah true. Adapun konjungsi, konjungsi hanya benar jika kedua proposisi benar. Konjungsi juga gabungan dari dua proposisi dengan kata hubung dan. Contoh, P sama dengan hari ini cerah, dan Q-nya adalah saya akan pergi ke sekolah. Maka konjungsinya adalah hari ini cerah dan saya akan pergi ke sekolah. Contohnya adalah di sini kalimat yang pertama adalah true, dan true, P-nya true, Q-nya true, dan konjungsinya juga true. Contoh juga yang kedua adalah P-nya true, artinya hari ini cerah, Q-nya itu false, yang artinya saya tidak akan pergi sekolah. Maka hasilnya adalah false. Maka hari ini cerah dan saya tidak akan pergi ke sekolah. Yang artinya konjungsinya itu adalah false. Dan P yang ketiga adalah false dan true dan false. Yang dimana hari ini tidak cerah dan saya tidak akan dan saya akan pergi ke sekolah. Di sini konjungsinya adalah false karena jika digabungkan hari ini tidak cerah dan saya akan pergi ke sekolah. Dan ada kalimat ketiga di sini adalah false, yang artinya hari ini tidak cerah. Yang kedua key-nya adalah saya tidak akan pergi ke sekolah. Maka konjungsinya adalah hari ini cerah dan saya tidak akan pergi ke sekolah. Adapun contoh disjungsi, disjungsi bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Disjungsi juga gabungan dua proposisi dengan kata hubung atau. Contohnya adalah P-nya saya buat saya makan ayam, dan Q-nya saya makan soto. Disjungsinya adalah saya makan ayam atau saya makan soto. Adapun kalimatnya yang saya bikin
P-nya itu true, Q-nya itu false, dan disjungsinya adalah true. Contohnya adalah saya makan ayam atau saya tidak makan soto. Otomatis eh, disjungsinya adalah true karena karena syaratnya adalah jika disjungsi itu adalah jika salah satu atau keduanya benar, maka disjungsi itu akan bernilai. Dan adapun P-nya itu false dan Q-nya itu true dan disjungsinya itu true, maka contohnya adalah saya tidak makan ayam atau saya makan soto. Jadi otomatis disjungsinya adalah true karena itu tadi, jika salah satu atau keduanya benar maka disjungsinya bernilai. Dan yang ketiga contohnya juga false, P-nya false, Q-nya false, dan disjungsinya juga otomatis akan false karena saya makan soto karena saya tidak makan soto atau saya tidak makan saya tidak makan ayam atau saya tidak makan soto. Artinya adalah di disjungsinya adalah bernilai false karena keduanya adalah salah, jadi tidak bisa dinilai menjadi disjungsi. Adapun contoh implikasi hanya salah jika P benar tapi Q salah. Implikasi juga gabungan dari dua proposisi dengan kata hubung jika maka. Contohnya adalah saya buat P-nya adalah hari hujan dan Q-nya adalah jalanan menjadi basah. Otomatis implikasinya adalah jika hari ini hujan, maka jalanan menjadi basah. Kenapa di tabel ini yang baris ketiga menjadi false? Karena itu tadi saya contohkan, jika hari ini hujan, maka jalanan tidak basah. Otomatis hasilnya menjadi false. Karena kenapa? Jika P di sini ada syarat implikasi hanya salah jika P benar tapi Q salah. Nah, salahnya kenapa di tabel ke kolom ketiga? Karena di sini P-nya benar, true, dan Q-nya itu salah, false. Jadi otomatis implikasinya menjadi false. Adapun contoh bimplikasi benar jika P dan Q bernilai sama, atau dua-duanya menjadi benar atau salah. Bimplikasi juga gabungan dari dua proposisi dengan kata hubung jika dan hanya jika. Contoh, P-nya adalah yang saya bikin suatu bilangan habis dibagi dua, dan Q-nya adalah bilangan itu genap. Otomatis, implikasinya adalah suatu bilangan habis dibagi dua jika dan hanya jika bilangan itu genap. Di sini ada tabel, ya kita langsung ke kolom yang ketiga. Di sini P-nya true dan Q-nya false. Otomatis eh, implikasinya menjadi false. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, implikasi itu benar tapi jika P-nya dan Q-nya itu bernilai sama. Jika P-nya salah satu yang salah atau Q-nya ada yang salah, itu otomatis tidak menjadi proposisi bimplikasi, karena seperti syaratnya tadi, bimplikasi itu harus dua-duanya P dan Q-nya itu benar ataupun P-nya dan Q-nya itu salah. Jadi tidak bisa salah satunya itu menjadi beda di antara P dan Q-nya itu. Adapun contoh soal yang saya bikin, di sini saya menggunakan contoh bimplikasi, dan soalnya adalah P-nya itu X adalah bilangan genap dan Q-nya itu X habis dibagi 2. Maka bimplikasinya adalah X adalah bilangan genap jika dan hanya jika X dibagi 2. Di sini ada tabel beserta penjelasannya. Yang pertama kita bahas dari pertama, P-nya itu true, Q-nya true, dan bimplikasinya true. Penjelasannya adalah X adalah bilangan genap jika dan hanya jika X dibagi 2. Berarti janjinya ditepati. Dan yang kedua adalah P-nya itu true, Q-nya itu false, dan bimplikasinya itu adalah false. Kenapa? Penjelasannya di sini adalah X adalah bilangan genap, maka X tidak habis dibagi 2. Kenapa? Contoh kita ambil bilangan genapnya itu 6. Maka X tidak habis dibagi 2, berarti janjinya itu dilanggar. Jadi seperti itu contohnya. Dan yang ketiga adalah false.
P-nya itu false dan key-nya itu true, maka implikasinya adalah false. Kenapa? Di sini P-nya itu X-nya itu bukan bilangan genap, tetapi key-nya itu tetap X-nya itu habis dibagi dua. Berarti janji di sini janjinya dilanggar karena X itu bukan bilangan genap, jadi ganjil. Contohnya kita ambil eh, 3 dibagi 2, otomatis itu tidak bisa dibagi kan, dibagi menjadi 2, jadi di sini janjinya dilanggar. Dan ada juga di sini P-nya itu false dan Q-nya itu false. Kenapa di sini bimplikasinya true? Karena itu tadi syaratnya bimplikasi itu harus ada dua yang sama antara benar atau salah di P dan Q-nya. Tidak boleh ada salah satu yang berbeda dari P dan Q-nya itu. Di sini penjelasannya adalah X bukan bilangan genap dan X tidak habis dibagi menjadi dua. Berarti di sini janjinya tidak dilanggar karena seperti saya bilang tadi, contoh implikasi ini syaratnya ya seperti tadi, eh, tidak boleh ada yang berbeda dari P dan Q-nya, ini harus sama. Contoh, P-nya itu harus true dan Q-nya harus true, maka implikasinya juga harus true. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan tentang logika preposisi dan tabel kebenaran. Jika terdapat kesalahan dari kata saya yang berbicara ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.